Banyak orang yang bertanya, Kak, di Gontor nanti materi yang diujikan apa aja? Nah, kali ini saya akan menyampaikan pada video kali ini saya akan menyampaikan materi secara umum garis besar ya, secara garis besar materi yang akan diujikan apa aja ya. Oke, teman-teman jangan lewatkan video ini, tonton sampai habis sampai kalian paham apa yang akan diujikan di Gontor nanti. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya sehingga saya mendapat ide untuk membuat konten ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah jawaban dari saya dapat membantu adik-adik semuanya untuk mempersiapkan materi masuk Gontor ya. Nah, jadi di Gontor itu teman-teman semuanya, nanti ketika kalian mengikuti tes setelah kalian melakukan pendaftaran, kalian nanti akan dites, akan diuji materinya apa aja ya. Di Gontor ada dua ujian. Yang pertama ujian lisan dan ujian tertulis ya. Ujian lisan dan ujian tertulis. Ujian lisan dan ujian tertulis. Jadi ujian lisan itu apa aja isi di dalamnya? Yang pertama di situ ada psikotes. Psikotes itu seperti wawancara ya, wawancara ditanya nama, dari mana, asalnya dari mana, kenapa tahu Gontor dari mana, kenapa pengen masuk Gontor dan lain sebagainya. Itu pertanyaan yang ada di psikotes atau uji lisan ya. Kalian bisa mengetahui ataupun ingin melihat pertanyaan-pertanyaan itu di buku ini ya, di buku. Ada di buku, ini adalah buku Bio Indonesia yang alhamdulillah telah menyelesaikan penulisan ataupun modul untuk belajar bagi teman-teman semuanya. Nah, di dalamnya ada apa lagi Kak di dalam psikotes? Setelah kalian ditanya-tanya, nanti kalian akan diminta untuk membaca Al-Quran. Jadi, Al-Quran, ingat ya, di Gontor nanti tidak ada ujian baca Iqra ya, adanya baca Al-Quran. Nanti kalian disuruh membaca Al-Quran, dan juga mungkin ada yang ditanya tajwidnya, ataupun yang tidak ditanya tajwidnya. Itu tergantung dari pengujinya. Siapa yang menguji? Yang menguji ustadz dan ustazah yang ada di Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Tentunya yang sudah ahli ya, yang sudah suyuh ya, bahasa kita suyuh di situ, yang sudah berpengalaman ya. Yang ustadz muda-muda itu hanya membantu biasanya. Nah, kemudian di dalamnya setelah kita membaca Al-Quran, kita ada tes ini, ada ditanya lagi juz amma ya, ibadah qauliyah, ibadah fi'liyah. Ibadah qauliyahnya apa? Ibadah qauliyah seperti doa sehari-hari, ataupun doa sebelum makan, doa sebelum tidur, bangun tidur, masuk ke rumah, bercermin, berpergian dan lain sebagainya. Itu adalah ibadah qauliyah. Kalau ibadah fi'liyah, apakah ibadah fi'liyah? Seperti kalian tayamum, wudu, sujud syukur, sujud sahwi, terus duduk iftiros, bacaan apa, ketika sujud bacanya apa dan lain sebagainya. Itu adalah ibadah fi'liyah. Dan kemudian ada tes juga juz amma. Nah, juz amma ini insya Allah kalian bisa. Karena mengapa? Karena kalian udah punya hafalan ya. Tolong dihafalkan. Ingat ketika belajar juga, ketika ditanya juz amma, kalian jangan pernah nanya kayak gini. Oke, Fulan, coba surat Al-Insyirah bagaimana bunyinya? Ustadz, depannya apa Ustadz? Saya nggak tahu, saya lupa. Nah, itu nggak boleh teman-teman semuanya. Itu sangat kalau bisa dihindarkan dalam ketika ujian nanti ya. Karena ketahuan kalian itu jarang membaca surat itu. Nah, kemudian setelah kalian selesai melaksanakan ujian lisan ini ya, yang tadi terdiri dari psikotes, Al-Quran, tajwid, ibadah fi'liyah, ibadah qauliyah, terus juz amma. Nah, itu kalian nanti bisa mengikuti ujian tertulis. Ujian tertulis di dalamnya apa aja Kak isinya Kak? Yang pertama, ujian tertulis terdiri dari imla. Nah, imla ini ada beberapa anak-anak yang kesulitan ya, karena memang mereka di SD mungkin belajar yang BTQ ya, ataupun kitabah. BTQ adalah baca tulis Quran ataupun kitabah, menulis aja tanpa mempelajari kaidah-kaidah penulisan. Jadi ketika kalian ingin belajar imla, kalian harus paham dulu kaidah-kaidah penulisan atau materi dasar. Kalian bisa mengetahui itu dari mana? Dari buku ya. Nah, bukunya ada di Bio Indonesia. Silakan kalian bisa memesan lewat nomor ini. Nah, ataupun kalian bisa cek website Bio Online Indonesia. Di situ ada, bisa kalian beli juga buku di situ. Nah, teman-teman semuanya, setelah imla
Imla itu urgent ya, imla itu penting. Karena kalau kalian tidak bisa imla, Allahu a'lam ya. Saya tidak tahu, Ana juga nggak tahu. Nah, tapi harap kalau bisa kalian udah bisa menguasai imla ya. Jangan pusing-pusing. Imla itu apakah? Imla itu dikte bahasa Arab ya. Kalau kalian pintar dikte bahasa Indonesia, contohnya saya mau makan, terus kalian bisa nulis saya mau makan. Nah, begitu juga imla dalam bahasa Arab ya. Kalian ketika Ustadz mengucapkan contohnya kitabun jadidun, bagaimana caranya? Kalian hanya menggunakan pendengaran, hanya melihat, terus kalian menulis apa yang diucapkan oleh Ustadz. Itu adalah imla. Kemudian apalagi yang diuji, Kak? Yang diuji adalah apa? Berhitung ataupun matematika dasar. Matematika dasar di sini apa? Terdiri dari dua. Yang pertama berhitung angka, yang kedua berhitung soal. Kalau berhitung angka, dia biasa soalnya seperti tambah-tambahan, pengurangan, ataupun pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, KPK, KPT, ataupun ukuran metrik, ataupun juga bisa seperti angka Romawi. Nah, itu ya gambaran umum untuk berhitung angka. Kalau berhitung soal itu soalnya berbentuk narasi. Contohnya bagaimana, Kak? Contohnya seperti ini. Budi membeli tanah dengan panjang 20 meter dan lebar 40 meter. Berapakah luas tanah Budi dan berapakah uang yang harus dibayar jika 1 meter persegi dihargakan 100.000. Nah, itu adalah bentuk berhitung soal. Di dalam berhitung soal ada apa aja, Kak? Ada kita belajar kecepatan, kita belajar tentang skala, kita belajar tentang jual beli, bruto, tara, neto, dan lain sebagainya. Itu harus kita kuasai. Ataupun di sini bangun data, bangun ruang, pasti kan udah belajar ya. Nah, bagaimana caranya? Ingat di kantor ujiannya tidak ada A, B, C, D ya. Pilihan ganda nggak ada, adanya esai semuanya ya. Nah, jadi kalian harus paham. Nah, kemudian yang terakhir adalah materi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu apa aja, Kak, bahasa Indonesia? Nah, bahasa Indonesia di situ kalian pernah mungkin belajar tentang sinonim, antonim, terus juga kata majemuk, terus juga konotasi, denotasi. Kalian belajar yang namanya peribahasa dan juga kata-kata ulang dan sebagainya. Itulah materi-materi bahasa Indonesia. Ataupun kalimat aktif, kalimat pasif. Contohnya kayak gini ya. Contoh dari kalimatnya mungkin seperti ini. Budi memasak air di dapur. Itu kalimat aktif. Diganti menjadi kalimat pasif. Air dimasak Budi di dapur. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Kalian udah punya gambaran kan? Materi apa aja yang diujikan. Ingat tadi apa? Yang pertama ujian lisan terdiri dari tetet. Dan juga ujian tertulis adalah imla, berhitung angka, berhitung soal, dan juga yang terakhir adalah berbahasa Indonesia. 4 materi ini ya yang harus kalian kuasai. Pesan kakak, kalian jangan belajar mepet-mepet ketika kalian sibuk-sibuk menyiapkan untuk kelulusan kalian juga ya, apalagi dari SMP ya, lumayan berat materinya. Jadi kalian harus siapkan dengan baik materi-materi yang kalian pelajari atau materi-materi yang harus kalian siapkan. Oke teman-teman semuanya, apabila kalian ingin bertanya-tanya silakan hubungi nomor 0822 5704 8169. Bagi kalian yang ingin bergabung belajar di Bio Indonesia bisa juga mendaftar di nomor admin yang tadi, dan juga ataupun kalian ingin membeli buku atau modul buat belajar kalian bisa ya. Oke teman-teman semuanya, ini aja dari kakak ucapkan terima kasih. Apabila ada kekurangan kakak mohon maaf. Unsur maqala wala tanzur man qala, lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.